Los dang lanjut lemu WhatsAppan cek paket data nih nanti tahu tuh kode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi di channel Bli Indra Berbicara. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang build pulper pada sistem paper making. Nah, jadi untuk pulp yang telah jadi atau pulp yang di recycle itu biasanya akan ditaruh di suatu gudang dan biasanya itu ditumpuk-tumpuk menjadi satu seperti ini pada gambar itu. Nah, itu yang dinamakan bale. Nah, tumpukan-tumpukan dari pulp itu. Nah, jadi di sini itu fungsi dari repulp ini adalah proses pemisahan ulang fiber pada pulp kering yang berupa lembaran atau bale pulp ataupun kertas bekas recycle pulp hingga menjadi bubur pulp atau stok dengan konsistensi tertentu. Nah, jadi pada repulper system ini pada umumnya itu terdiri dari conveyor system dan pulper. Di mana pulper pada umumnya akan dibagi menjadi dua, yaitu konvensional hydropulper atau yang biasa disebut dengan vertical pulper atau drum hydropulper atau fiber flow. Nah, yang pertama ini pada sistem repulper itu ada conveyor. Nah, conveyor ini adalah equipment yang digunakan untuk mengirim pulp menuju hydropulper. Conveyor hanya memiliki satu motor di bagian atas dengan alasan jika terdapat dua motor yang nantinya dapat memiliki perbedaan kecepatan, itu bisa membuat plate lantai conveyor terputus. Nah, jadi ketika ada dua motor yang memiliki perbedaan kecepatan itu, maka dia akan saling tarik menarik sehingga akan menjadi putus pada plate lantai conveyornya itu. Nah, pada conveyor ini pada umumnya itu ada dua, di mana dibedakan dalam posisi peletakannya. Nah, jika dilihat pada gambar itu terdapat conveyor yang posisinya itu di bawah permukaan tanah. Nah, itu biasanya digunakan untuk recycle pulp. Dan kedalamannya itu biasanya 50 cm dari lantai. Hal ini dikarenakan pada recycle pulp nantinya terjadi proses pemisahan kontaminan. Pada virgin bale pulp, nah yang satunya ini berada di sekitar 1 meter di atas permukaan tanah. Nah, ini biasanya digunakan untuk virgin bale pulp. Nah, jadi tujuannya itu supaya virgin bale pulp tetap bersih dan tidak terkontaminasi dengan kotoran. Nah, jadi di sini itu ada conveyor system for bale pulper. Nah, sebelum bale pulp masuk ke incline conveyor, biasanya ada metal untuk menghentikan jalannya conveyor di era metal detector bila terdeteksi ada kawat di bale pulp. Nah, jadi ketika conveyor berjalan, itu jika metal detector itu akan mendeteksi bahwa ada sebuah kawat di bale pulp, maka dia akan menghentikan jalannya conveyor. Dan kawat itu nantinya akan diambil, sehingga setelah kawatnya itu dihilangkan atau dibersihkan itu, maka conveyor akan berjalan lagi. Nah, incline conveyor ini boleh jalan bila level pulper itu lebih besar 30%. Hal ini bertujuan agar tidak memberatkan kerja rotor hydropulper ketika masuk ke hydropulper dan tidak merusak rotor karena beban dari bale pulp yang besar. Nah, jadi level pulper pada hydropulper itu harus lebih besar dari 30%, seperti itu. Nah, jadi untuk conveyor system for bale pulper itu bisa dilihat pada gambar terdapat feed conveyor to pulper, bale conveyor with metal detector, turning dewering station, single bale chain conveyor, de-stacker, chain conveyor 2 for units,
chain conveyor 1 for units, dewiring conveyor, dan ada wire coiler. Nah, jadi pada sistem ini terdapat 2 kali dilakukan dewiring, yaitu di turning dewiring station, dan di akhir yaitu di dewiring conveyor. Hal ini tujuannya yaitu agar memastikan bahwa kawat tidak ada yang terlewatkan sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada refiner blade. Nah, pada jenis hydropulper yang pertama itu terdapat conveyor hydropulper. Jadi konvensional hydropulper maksud saya. Jadi konvensional hydropulper ini biasa juga dikenal dengan sebutan vertical pulper. Nah, jadi nanti pulp it virgin pulp biasanya kan konvensional hydropulper ini digunakan untuk virgin pulp. Nah, itu akan jatuh dari atas dan ke bawah menuju pisau atau blade dari refiner itu. Nah, maka terus pulp itu akan diuraikan dengan refiner blade tersebut. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa konvensional hydropulper itu umumnya terdiri dari 2 bagian penting, yaitu rotor, vanes, dan baffle. Nah, jika dilihat pada gambar 1, nah itu di atas itu ada primary rotor atau primary rotor blade atau pisau utama, pisau primer dari rotornya ini. Nah, jadi tujuannya yaitu untuk menciptakan gerak vortex. Nah, jadi ketika dia pisau primer berputar, maka jika dilihat pada gambar itu, maka akan pulp atau flow-nya itu akan mengalir seperti pada gambar. Nah, jadi nanti akan keluar terus naik. Setelah naik ke atas, maka dia akan ke tengah dan akan turun kembali. Nah, terus berputar-putar seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan gerak vortex. Nah, terus untuk yang gambar 1 yang di bawah itu ada pisau sekundernya. Nah, itu berfungsi untuk supaya kotoran-kotoran yang menempel di screen plate itu akan terangkat dan ikut kembali ke aliran vortex tersebut. Nah, pada gambar 2 itu terdapat vanes dan baffle itu. Nah, jadi itu berguna untuk meningkatkan turbulensi dan mengarahkan alur. Nah, jadi sudah disebutkan tadi bahwa terdapat primary pisau utama dari rotor dan ada pisau sekunder dari rotor. Nah, yang belum ini ada extraction plate. Nah, extraction plate ini ditunjukkan pada gambar 3. Ini berupa piringan datar yang penuh dengan sejumlah lubang. Fungsi dari extraction plate ini adalah untuk menahan impurities dan melewatkan larutan pulp sebelum keluar dari pulper. Nah, yang kedua itu ada drum hydropulper. Nah, drum hydropulper ini biasa dikenal dengan fiber flow. Nah, ini digunakan untuk pembuangan serat dan pemisahan kontaminan kasar untuk semua jenis serat daur ulang, mulai dari kotoran dan majalah bekas, limbah kantor campuran, wadah bekas bergelombang, dan limbah campuran, hingga bahan baku khusus seperti papan kemasan cair. Nah, nanti itu kan jadi pada drum hydropulper ini recycle pulp itu akan masuk dan akan dipisahkan kontaminan antara pulpnya dengan kontaminannya. Nah, jadi di dalam hydropulper ini itu mengkombinasikan fungsi dari slashing dan coercing screening. Nah, jadi tujuannya yaitu untuk memberikan air pada pulpnya sehingga mudah dihancurkan dan akan dilakukan pembersihan dari kontaminannya. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa pasangan dari drum hydropulper itu adalah konveyor yang terletak di bawah permukaan tanah, sedangkan drum hydropulper konvensional hydropulper itu biasanya itu
berpasangan atau konveyornya itu yang membawa pulpnya itu adalah berupa konveyor yang berada di atas 1 meter dari tanah. Nah, untuk bisa dilihat untuk videonya pada yang berikut ini. Nah, jadi untuk videonya sudah jelas bahwa nanti fungsi dari konveyor yang diletakkan di bawah 50 cm biasanya itu di bawah tanah itu, jadi recycle pulp itu nanti akan mengalami pemisahan kontaminan di sana. Jadi recycle pulp yang bertumpuk-tumpuk itu akan jatuh dan jatuh sehingga akan tercacah di sana dan akan masuk ke drum hydropulper itu. Nah, jadi kelebihan kekurangan dari konvensional hydropulper dan drum hydropulper itu adalah konvensional hydropulper itu lebih murah, sedangkan drum hydropulper itu lebih mahal. Biasanya 3-4 kali lipat harga konvensional hydropulper. Konvensional hydropulper itu lebih sulit dikontrol karena banyak parameter yang harus dijaga, sedangkan drum hydropulper itu lebih mudah dalam pengoperasiannya. Konvensional hydropulper, konsistensi untuk pulp yang akan diproses itu hanya 3-5%, sedangkan untuk drum hydropulper itu konsistensinya bisa sampai 15-20%. Konvensional hydropulper ini lebih cocok untuk bahan baku yang keras. Atau ini dan hydropulper ini lebih cocok untuk bahan baku build pulp yang mudah hancur. Nah, jadi pada recycle pulper dapat menggunakan dua metode, yaitu konvensional hydropulper maupun drum hydropulper. Bisa dilihat pada gambar itu. Biasanya untuk recycle pulper penggunaan konvensional hydropulper itu lebih tepat karena bahan yang berasal dari recycle fiber beragam dan lebih sulit dihancurkan. Nah, jadi proses pengolahan di recycle pulper itu adalah sebagai berikut, di mana bahan bakunya yang diikat kawat dilepaskan terlebih dahulu kawatnya. Nah, terus bahan baku dimasukkan ke dalam konveyor yang berupa plat. Terus yang ketiga, bahan baku ini akan dibawa masuk ke dalam pulper. Nah, yang keempat, proses pulping di dalam pulper. Nah, jadi di proses 4 ini terdapat kawat Rager. Nah, yang berfungsi untuk nantinya akan mengikat
kontaminan-kontaminan yang berat pada recycle pulp ini. Nah, jadi untuk rigger ini atau dikenal dengan pulper tail merupakan equipment yang digunakan untuk menjerat kotoran atau kontaminan yang berputar selama proses pulping dalam pulper. Selama proses pulping, bahan limbah berputar di sekelilingnya menciptakan rantai seperti ekor yang padat dan sulit untuk dihancurkan. Nah, rigger ini memiliki kelebihan, yaitu menghemat ruang dan mengurangi biaya pembuangan, dapat menjerat kandungan logam sekitar 45%, dan yang terakhir dapat menjerat kotoran selain logam seperti plastik, kain perca, dan senar. Nah, desain dan level pulper untuk recycle pulper dibuat agar stok dan kontaminan itu berada di sekitar dinding pulper dapat mengalir ke hidrosiklon. Nah, stok di dalam hidrosiklon itu bergerak terus melingkar dan dia nantinya itu akan masuk ke junk trap untuk kontaminan-kontaminan yang memiliki density tinggi. Nah, jadi gaya sentrifugal yang terjadi membuat kontaminan dengan densitas tinggi bergerak ke sekitar dinding siklon dan jatuh ke dalam junk trap. Seperti itu. Nah, jadi ini untuk proses dari fiber separatornya. Nah, jadi rotor akan memutar stok di dalam separator sehingga menimbulkan efek pumping. Karena gaya sentrifugal, heavy reject akan berada di dinding separator, fiber dan light reject berada di tengah. Stok fiber yang di tengah akan melewati screen plate kemudian terpompa ke storage. Plastik atau light reject yang tidak bisa lewat screen akan terpompa ke light reject channel ke arah drum screen. Sedangkan heavy reject akan jatuh dan masuk ke separator. Nah, pada drum screen ini memiliki lubang dengan ukuran kurang lebih 6 mm, memiliki plat spiral yang menyambung dan tidak. Drum berputar pelan, stok fiber akan melewati lubang screen dan ditampung di dalam save all, kemudian mengalir ke pulper. Terus terdapat shower di bagian luar screen drum untuk menjaga kebersihan screen, dan kontaminan plastik dan material yang tertinggal di dalam drum screen akan terdorong perlahan keluar drum screen. Nah, itu jadi keluarnya itu menggunakan gaya gravitasi. Kertas dimasukkan ke dalam drum pulper yang berputar. Kemudian fiber lepas dari kertas karena benturan dari sesama kertas tersebut dengan konsistensi 15-20%. Nah, NaOH ditambahkan, fiber akan cepat menjadi swelling dan sebagian tunder menjadi pecah guna mempercepat proses penghancuran kertas menjadi fiber. Kemudian, pulp diencerkan menjadi konsistensi 3-6% sebelum masuk ke tahap screening dalam drum pulper. Stok di flushing keluar screen sehingga kotoran yang lebih besar dari lubang screen atau yang lebih besar dari 6-9 mm itu akan keluar di ujung drum pulper. Nah, jadi bisa dilihat pada gambar ini bahwa nanti stok di dalam itu akan mengalami gaya vortex, ya, itu akan berputar-putar terus seperti yang ditunjukkan pada gambar merah dan panah biru itu. Nah, terus hingga sampai hancur seperti itu. Nah, untuk ilustrasinya bisa dilihat pada video berikut ini.
Nah, jadi video tadi sudah menjelaskan untuk proses dari recycle pulp menggunakan menggunakan konvensional hydropulper dan terdapat Rager di sana. Nah, jadi variabel yang dijaga dalam proses repulping ini adalah yang pertama adalah temperatur stok. Temperatur tidak boleh terlalu tinggi karena akan menyebabkan kontaminan terurai menjadi lebih kecil karena akan mengganggu proses screening. Salah satunya mengontrol suhu white water. Nah, yang kedua itu konsistensi stok. Dijaga agar konsistensi stok dapat lebih encer agar proses selanjutnya atau di screening dapat berjalan dengan optimum. Nah, jadi selanjutnya itu adalah continuous pulper dan detracing system. Sistem continuous pulper adalah suatu proses repulping untuk virgin pulp bales, broke pulp maupun waste paper atau kertas reject. Pada suatu sistem continuous pulper dibutuhkan pengontrolan skema proses yang bagus untuk mendapatkan produktivitas dan kualitas pulp yang lebih baik. Jadi equipment dari suatu sistem continuous pulper itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pulper, yang kedua ada Rager, yang ketiga ada rake rope cutter, yang keempat ada junk chute, yang kelima adalah junk tower, yang keenam ada continuous junk remover conveyor, yang ketujuh ada junk trap, dan yang terakhir ada dilution water tube. Proses flow detracing system. Nah, jadi pertama itu ada bale pulp atau recycle pulp dengan trace atau kontaminan diangkut menuju pulper menggunakan conveyor melalui dewiring conveyor. Terus selanjutnya bale pulp atau recycle pulp diproses pada konvensional hydropulper. Di sini terjadi proses pulping dengan konsistensi yang dijaga. Terus yang ketiga itu pada proses pulping, kontaminan atau trash seperti baling wire, wires, plastik sheeting dan material padat yang panjang terjebak atau menyangkut di Rager, lalu Rager ditarik keluar dan kemudian dipotong-potong. Kontaminan berat dan besar seperti mur, baut, batu, aksesoris pipa dan lainnya tidak dapat masuk ke lubang pulper sehingga dipaksa masuk ke junk chute, yaitu lubang yang berada di dekat blade pulper untuk menuju junk trap. Pada junk trap, pembuangan dapat dilakukan dengan manual menggunakan junk tower, memanfaatkan grapple atau dilanjutkan menuju detracer atau fiber separator yang dapat menggunakan pompa atau tanpa pompa. Pada detracer atau fiber separator, stok fiber yang as-served akan melewati screen plate dan selanjutnya dipompakan ke storage. Like reject, yaitu bahan seperti plastik yang tidak dapat melewati screen plate akan mengalir ke like reject tube atau channel dan dialirkan ke drum screen atau drum cleaning. Heavy reject yang memiliki berat dan densitas yang tinggi akan turun dan menuju coarse reject tube dan masuk lagi ke dalam separator. Nah, proses selanjutnya itu ada pada drum screening atau drum cleaning. Like reject dibersihkan atau di screening untuk memisahkan kontaminan yang benar-benar tidak berfungsi atau menjadi kontaminan yang besar. Hasil dari drum screening atau drum cleaning yang masih dapat digunakan akan dikembalikan lagi ke pulper untuk mengalami proses pulping kembali. Kontaminan atau reject yang tidak digunakan akan dibuang menuju dumpster. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi pada proses bale repulper itu pada sistemnya itu umumnya terdapat dua, yaitu conveyor dan hydropulper. Conveyor dan pulper, di mana pulper itu terdapat ada drum hydropulper atau vertical hydropulper, dan yang kedua itu adalah drum hydropulper atau yang biasa disebut dengan fiber flow. Jadi ada dua, yaitu konvensional hydropulper atau vertical hydropulper, dan yang kedua adalah drum hydropulper dan atau biasa disebut dengan fiber flow. Nah, terus konveyornya itu ada dua jenis macam, di mana konveyor yang berada di bawah dari tanah posisinya itu digunakan untuk recycle pulp, dan untuk
yang conveyor berada 1 meter di atas tanah itu biasanya menggunakan virgin pulp gitu. Nah, jadi untuk prinsip kerjanya pada konvensional hydropulper itu nanti akan pulp akan masuk dan akan dicacah atau diurai fibernya menggunakan refiner blade itu. Sedangkan pada drum hydropulper itu nanti drum pulp akan masuk dan drum akan berputar ditambah dengan proses slicing dan screening, maka nanti fiber akan terurai dan juga kontaminan-kontaminannya akan hilang seperti itu. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.